tinggalkan pekerjaan itu. Cari yang lebih terhormat, yang banyak uangnya. Dasar suami tidak berguna, pemalas. Sebuah kebohongan kecil saja berawal dari lidah yang gemetar. Ia berlari, menempel pada telinga, lalu tumbuh jadi bisikan yang dipercaya. Hari-hari merawatnya dengan pengulangan, hingga ia menjelma cerita, dan perlahan kebohongan itu duduk anggun di singgasananya, disebut kebenaran. Dokter Gadungan, sebuah pertunjukan teater dari Berproject ID. Pimpinan produksi Eki Rizky. Sutradara dan penulis naskah Iwan Arab. Penata artistik Iqbal Saidin Akbar dan Martin Dohol. Penata cahaya Jaswan dan Iwan Comcom. Penata musik Tubafon dan Rasman Khan. Aktor Rauf Alimin, Upayo, Muhammad Fatir, Nelly Asrida, Nasra Amalia, Dimas Ezi Yunus. Kenapa aku selalu tertindas? Kenapa laki-laki miskin seperti aku ini selalu dipandang enteng? Kenapa laki-laki miskin seperti aku ini selalu dihina, oleh istriku sendiri?
Ingat, laki-laki tidak pandai menangis, tapi pintar menyimpan dendam. Istri, semuanya harus selesai. Hidup juga harus selesai. Saya di depan. Saya lagi kerja. Kenapa? Beras? Ih, lagi mahal-mahal lagi. Ih, derajat kepala ini. Kau minum utang saya sana. Ih, malah masuk. Roy punch. Habis nih semua ini barang. Sudah jelas loh. Itu karena sang ganteng. Sudah 1 tahun kita bersama, hidup kita jadi tidak karuan. Makan susah, beli HP susah, beli skincare susah, bahkan pesan COD pun juga susah. Heh. Nih, ngambekkan lagi kasihan. Begini terus tiap hari nih. Balik sini dah. Senyumnya mana? Sayangku, kau sabarnya sayang. Saya kira kemarin kau sudah rasakan juga itu yang namanya hidup enak. Itu nih kamu, sudah bagus nih kau jadi supir dokter, kok malah kecanduan main judi online.
untuk berikan kau perhiasan. Siapa yang selama ini sabar menghadapi mulutmu yang cerewet dan berisik? Sayalah orangnya. Tapi kau ini memang tidak tahu diri. Bajingan! Kenapa kau? Suamiku, kan kamu tahu kalau kamu marah-marah, nafsu birahimu terangsang. Begitu kan? Begitu. Ayo Pak. Kenapa lagi? Ada penonton. Turun dong. Istriku, seandainya kemarin waktu salamar kau dan mahal itu uang panai, pastinya kita bisa gunakan itu uang untuk bisnis yang baru, yang lebih layak. Tahu nih tante-tante itu begitu nih mereka kasih mahal-mahal aku. Tunggu lagi uang panai. Tapi begini saya, Bapak nih, kita ini kan baru 1 tahun ini, toh? Terus kita mulai lagi dari nol. Kita jual kelapa muda. Tapi kan ini bertahap, saya. Tidak ada yang instan, toh? Karena suamimu ini dia akan bangun yang namanya pabrik biskuit kelapa di Kendal ini. Betul juga itu saya. Betul kok. Masa sabuk? Janji lah. Janji. Pokoknya kalau banyak uangmu, gantikan semua perhiasanku yang dijual lah. Aman itu perhiasan, kulkas, mesin cuci, istri baru pokoknya. Jangan juga istri baru. Jangan. Tapi jangan beli perhiasan deh. Apa lagi? Belikan saja saya HP iPhone yang mahal. Ya, Aman. sama jadi content creator. Konten kreator. Iya. Cocok. Konten kelapa muda toh? Jangan juga kelapa muda. Banyaknya di konten-konten yang lain kayak make up, TikTok, atau mukbang. Mukbang yang makan-makan itu Iya. cocok nih makan kelapa muda dengan kelapa tua. Jangan di kelapa muda, kampungan. Pokoknya terserah nih. Karena yang ikut takut masalah follower. Kenapa? Kau lihat sana, banyaknya orang penonton itu yang akan jadi follower nanti. Ih, betul juga itu. Betul toh.
Boleh saya duduk di situ? Tante, kenapa kayak ada bau tikus mati di sini? Hei, ini mie karena air pump tidak jalan. Musuhnya di suami tuh. Gak ada air di rumah. Saya mau ART dengan gaji di atas UMR. ART? Apa itu ART? Asisten pembantu rumah tangga. Bergayanya pembantu di Pale. Saya tuh pusing sekali. Saya sudah kesana, kesini, belum tidak saya dapat yang mau kerja untuk kami. Kerja? Kerja apa itu? Begini, Nona, anak majikan saya, mencari yang mau dan berani menjadi dokter gadungan. Dokter gadungan? Apa? Dokter pura-pura. Tante tahu siapa yang bisa? Bayarannya mahal loh. Dokter gadungan? Bayarannya mahal. Mahal. Kayak tidak enak perasaan. Kayaknya saya tahu. Opa. 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 Kan kau sudah pernah jadi supir dokter jantung. Kan kau sudah pernah juga obati bisul di patah. Berarti kau jadi dokter gadungan. Tidak. Bisa. Tidak. Bisa. Tidak. Bisa. Tidak. Bisa. Tidak. Bisa. Iya, iya. Di mana nih tante? Ada nih. Ada nih sarapan. Suamiku saja kan? Bagus nih itu. Tapi ada di panjangnya toh? Hei. Tenang saja. Ini uang kelapa plus panjangnya. Cukup nih. Bye-bye. Opa, Ya.
Pak, pergi dulu beli beras. Kan udah bentar lagi tuh. Sedikit ini, tunjangan DP-nya mana? Sini. Oke? Pergi dulu beli beras. Yes, ada kunci. Sebenarnya hal ini tidak ingin diceritakan, tapi dewa cinta dalam dada terus saja menggaruk jiwa laki-lakianku dengan satu pertanyaan. Niko, kapan kau kawin? Pertanyaan basi. Coba kalian pikir, apakah pantas anak muda seperti aku melepas masa bujang hanya untuk mendapatkan gelar laki-laki bertanggung jawab, atau biasa disebut suami? Apakah wajar anak muda milenial seperti aku membuang semua kebebasan yang asyik ini hanya untuk masuk dalam sebuah penjara atau biasa disebut rumah tangga? Sebaiknya tidak usah dipikir. Toh, sebagian laki-laki di sini sudah masuk dalam penjara rumah tangga. Oh iya, perkenalkan, namaku Niko Ladape, laki-laki dalam pelukan. Bukan saya yang memeluk, tapi perempuan itu yang senang memeluk saya. Terus terang saja, walaupun saya masih muda, tapi perempuan muda
bukan selera saya. Mereka itu hanya suka minta ditraktir. Pergi ke depan, nongkrong di tuan tanah, kasih habis uang saja. Istri-istri orang kaya, itu selera saya. Mereka rela menghabiskan uang untuk merasakan sensasi petualangan, sensasi kebebasan, atau biasa disebut selingkuh. Kau jangan kau tersenyum dulu. Kau juga jangan kau tersenyum dulu. Bisa saja ada istri-istri kalian yang pernah tidur dengan saya. Nikmatnya istri orang. Ya, kira-kira begitulah kehidupan saya. Tapi ingat, itu hanya masa lalu. Sekarang ini saya sudah berubah. Saya sudah sepakat dengan dewa cinta untuk setia dan menikah dengan wanita muda pujaan hati saya. Nona? Nah, inilah kekasihku yang cantik. Sayangku, kenapa kau tiba-tiba datang ke sini? Ada berita buruk. Papi ingin menyudahkanku dengan lelaki pilihannya. Jadi, bagaimana menurutmu? Sayang, kan kau tahu aku tidak bisa hidup tanpamu. Jadi, bagaimana nih dengan rencana pergaulan kita? Apa perlu sekarang kita ketemu papimu? Maksudmu? Iya sayang, saya langsung
melamarmu. Jangan sayang, papi kan tahu dia tidak merestui perjodohan kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang sayang, aku sudah mengatur rencana. Kamu tinggal mengikuti rencanaku.